Ada sebuah ingatan yang tertanam jauh tentang bagaimana leluhur memperlakukan hutan, bukan sebagai harta, melainkan sebagai rahim kehidupan. Masyarakat hukum adat Rejang menyadari bahwa menjaga tradisi butuh lebih dari sekedar keberanian. Ia butuh strategi dan kedaulatan yang diakui. Halo teman-teman Akar semuanya. Hari ini kita sedang berada di rumah Akar dan kita sedang prepare untuk persiapan keberangkatan MHA Rejang Kabupaten Lebong untuk melaksanakan kegiatan exchange learning di mana Tia? Ke Desa Rantau Kermas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dan tentunya kegiatan ini akan berlangsung selama 1 minggu nih teman-teman, dan terhitung dari tanggal 13 sampai dengan 19 Oktober. Dan pastinya kita sangat excited sekali ya Tia, karena ini juga kita pertama kali dan kita juga akan mengajak teman-teman MHA Rejang untuk berkunjung ke ke Desa Rantau Kermas untuk melaksanakan kegiatan exchange learning. Dan tentunya ini akan seru sekali karena kita akan banyak sekali yang kita dapatkan di sana. Baik itu kita akan melaksanakan kegiatan kunjung lapangan ke salah satu hutan adatnya dan banyak kegiatan lainnya. Dan pastinya selalu stay tune di mana Tia? Di YouTube Akar. Perjalanan itu dimulai. 8 perwakilan dari Tanah Rejang berangkat melintasi batas provinsi. Mereka tidak membawa barang dagangan. Mereka membawa keraguan untuk ditukarkan dengan keyakinan dan membawa pertanyaan untuk dijawab oleh saudara tua mereka di seberang bukit Rantau Kermas. Halo teman-teman Akar, saat ini kita sedang berada di kota Curug dan sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Bangko, kemudian besoknya baru kita akan lanjut ke Desa Rantau Kermas untuk melaksanakan kegiatan aktivitas exchange learning di sana. Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita sedang berangkat ke Desa Rantau Kermas dari Bangko. Kebetulan kita ada 3 mobil dan kita berada di mobil yang pertama dan ada 2 lagi di belakang peserta yang lainnya. Dan hari ini kita akan langsung menuju ke Rantau Kermas dan akan memulai beberapa rangkaian kegiatan exchange learning di sana. Yang pastinya teman-teman Akar semuanya ikuti terus keseruan tim kita dengan MHA Rejang untuk kegiatan exchange learning di Rantau Kermas. Rantau Kermas menyambut dengan pelukan, bukan upacara kaku. Di desa ini, tamu adalah saudara yang lama tak berkunjung. Di sini, mereka belajar bahwa kekuatan adat bermula dari berbagi, dari kedekatan hati, dan dari kesepakatan untuk tetap teguh berdiri di atas kaki sendiri. Burung nuri terbang di dahan. Suara riuh seru mengaum. Orang Rantau Kermas ramah dan sopan. Kopi dan snack nanti kami akan minum. Nah, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga
pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul di Balai Desa Rantau Kermas dalam rangka bertatap muka, sebenarnya lebih ke menyambut kedatangan teman-teman dari Bengkulu. Ada dari kami 4 orang dari Akar Global Initiative, kemudian perwakilan dari masyarakat hukum adat dari 8 komunitas. Berkenan dengan hal ini perlu kami sampaikan yang pertama ucapan terima kasih ya yang sedalam-dalamnya, selamat datang, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi memperluangkan waktunya ke desa kami ini dalam rangka katakanlah semacam tukar pengalaman ya, belajar kami mana yang tidak tahu di kami mungkin. Dengan adanya Bapak kami bisa bertanya dengan Bapak mana yang tidak bisa dengan Bapak, bagaimana sistemnya kami sini tentang adat maupun hutan adat, kita sering berbagi lah gitu. Sama seperti Pak Kades, kami mengucapkan selamat datang dulu kepada teman-teman ya, teman-teman dari Akar Global Initiative, teman-teman semua dari masyarakat adat Rejang dari daerah Lebong ya Pak ya. Banyak sekali manfaat yang sudah diterima, baik manfaat ekologi, baik manfaat ekonomi. Kemudian penting lagi dengan adanya ini banyak yang datang, makin banyak menjalin silaturahmi. Itu yang penting. Ya Pak Kades ya. Iya. Ingin tahu cara di sini kan secara pribadi juga saya ingin tahu bagaimana ada istiadat di sini. Kok saya harus sini? Kaget. Keluaran dari daerah sini Oh ya. iya, Setelah itu seiring balam dengan berubah, balam lalu merubah kembali. Seiring salam dengan sembah, salam lalu sembah kembali. Air yang terletak tidak tolong dibuat, diminum. Snack yang terletak di depan Bapak dan Ibu silakan dimakan. Sekian, terima kasih. Bu, ya Bu. Baiklah Bu. Bengkulu. Banyak rombongannya nang. Iya. Ya Allah, aku bilang banyak. Yang melambangkan adat lah gitu, seni budaya adat. Jadi secara filosofi ada pesan Ada kesannya itu ya. Jadi supaya istilah itu padi nak menjadi umur nak mendapat padi, mencari nak mendapat emas, nak jauhkan pahala dari desa kita ini. Nah, pembukaannya malam Ya. Nah, kalau memungkinkan aku telah omongan Bang Eti karena malam telah ada pembukaan, terus ada juga acara yang mendadak, otomatis ada pergeseran waktu. Kalau memungkinkan malam ini nanti ada 1 atau 2 orang dari masyarakat sini mau menyampaikan misalnya proses perjuangan, sejarah perjuangan masyarakat adat berkaitan misalnya fokus 1 tadi yang seperti yang Pak Kades ceritakan, tata cara adat istiadat di sini tidak apa-apa. Jadi itu pembelajaran untuk penguatan kelembagaan adatnya. Dan yang kedua, misalnya sejarah perjuangan untuk usulan hutan adatnya. Nah, untuk mendalami itu secara praktiknya besok siang bisa langsung cerita kan. Biarlah mereka yang bertanya. Kami ini mengantarkan serta semoga ada manfaat kan ya. Yang kami hormati perwakilan dari masyarakat hukum adat Rantau Kermas, para pemuda, alim ulama cerdik pandai, serta yang kami banggakan teman kami dari Warsi, dan tentu
kami banggakan juga perwakilan dari masyarakat hukum adat Rejang dari Lebong dan rombongan dari Akar Global Initiative untuk berkaitan juga dengan tujuan kami Akar bersama masyarakat adat Rejang di Kabupaten Lebong, yaitu exchange learning atau belajar bertukar pengalaman dengan masyarakat adat Rantau Kermas. Mungkin pada sesi diskusi kita, sesi santai pada malam ini, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Mungkin yang pertama kita akan mengetahui bagaimana sejarah dan juga perjuangan masyarakat adat Rantau Kermas dalam perjuangan hutan adatnya dan praktek-praktek pengelolaan hutan adat di Rantau Kermas ini. Dan kami juga membawa perwakilan dari masyarakat hukum adat Rejang. Kemungkinan nanti ada perwakilan juga menyampaikan kata sambutan. Nah, tentu dalam hal ini seperti disampaikan oleh pewawancara, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang ada di desa Rantau Kermas ini, mulai dari proses perencanaan kami di awal, berdiskusi dengan teman-teman pendamping, khususnya pendamping masyarakat hukum adat yang ada di desa Rantau Kermas, yaitu dengan teman-teman Marsi, bahwa kami ada rencana ingin melaksanakan kegiatan pertukaran pembelajaran antara masyarakat hukum adat Rejang dengan masyarakat hukum adat Rantau Kermas. Nah, kemudian tadi juga kami disambut oleh beberapa perwakilan dari pemerintah desa, kemudian dari masyarakat hukum adat juga bertemu juga di sini, dan kami disambut dengan hangat, dan kami juga bingung, ini penyambutannya sangat luar biasa. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kami dari Akar sengaja datang ke sini sebenarnya membawa perwakilan dari masyarakat hukum adat Rejang, terdiri dari 8 komunitas MHA yang dulunya mungkin memiliki kesamaan dalam proses berjuang memperjuangkan haknya, yakni hutan adat yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat, khususnya di Rantau Kermas dan di masyarakat hukum adat. Nah, memang di desa Rantau Kermas sendiri, hutan adatnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada Desember tahun 2016, dan tentu dalam proses setelah penetapan itu banyak hal yang sudah dilakukan, dan itu juga kami lihat di beberapa referensi termasuk websitenya Warsi dan pemberitaan lain bahwa ternyata masyarakat hukum adat Rantau Kermas ini masih erat dan berpegang teguh terhadap aturan-aturan adat, terutama dalam pengelolaan hutan adatnya. Melihat kondisi itu, ada kemajuan di desa Rantau Kermas, sehingga kami berinisiatif untuk belajar. Pertama, bagaimana penguatan di dalam internal kelembagaan. Yang kedua, bagaimana masyarakat hukum adat di sini mengelola hutan adat sesuai dengan praktik kearifan lokal. Kemudian yang ketiga adalah bahwa desa Rantau Kermas ini sudah melakukan pengembangan usaha khusus di KUPS atau unit usaha yang ada di Rantau Kermas. Di masyarakat hukum adat Rejang sendiri, hutan adatnya sudah ditetapkan oleh kementerian itu di tanggal 16 Oktober tahun lalu. Namun sampai sekarang itu belum diserahkan SK-nya. SK itu sudah dipegang, sudah ditandatangani, tapi belum diserahkan. Nah, kemarin di bulan Maret itu mau diserahkan, tetapi ada kegiatan di Istana Negara sehingga ada penundaan oleh kementerian melalui balai memberikan surat pemberitahuan penundaan penyerahan SK-nya. Nah, kemudian nanti mungkin ada diskusi dengan harapan begini Bapak Ibu. Kegiatan ini kita hitung dari tanggal 13 perjalanan sampai dengan tanggal 18. Dengan penuh harapan bahwa kami melibatkan masyarakat hukum adat Rejang yang ada di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu untuk betul-betul bisa
belajar dan mendalami praktek-praktek hutan adat. Misalnya di sini kan ada penataan ruang wilayah adat, bagaimana menjaga dulu tanah di ulu air misalnya, kemudian tanah arai, tanah ajum ara dan segala macam. Nah mungkin secara praktek itu ada di masyarakat adat kami, tetapi secara penamaan mungkin belum tertuliskan. Kemudian tadi berbincang-bincang dengan beberapa perwakilan dan pemerintah desa, kami mengakui bahwa penerapan aturan-aturan adat di sini sangat luar biasa, dan inilah fondasi yang mestinya kita jaga sebagai warisan nanti kepada generasi yang akan datang. Luar dari hutan adat, sudah barang tentu desa ini mempunyai luas wilayah. Wilayah. Ada pemukiman dan sebagainya, kan? Daerah perkebunan, Ada perkebunan, daerah persawahan dan sebagainya, kan termasuk pemukiman, kan? Nah, di seluas wilayah desa Ranta Kermas, apakah bisa masyarakat luar daripada masyarakat Ranta Kermas untuk membuka lahan di wilayah Ranta Kermas ini ataupun tidak boleh? Kalau boleh, orang luar yang masuk Ranta Kermas untuk berladang dan sebagainya itu membuka usaha, apa syarat-syaratnya? Contoh misalnya membuka lahan, apakah dia melalui jalur adat, apakah dia melalui jalur pemerintah desanya, gitu. Jadi terdirinya hutan adat Desa Ranta Kermas ini di-SK-kan oleh Pak Bupati di tahun 2012. Jadi kalau perencanaannya sudah lama gitu. Dari lokasinya kan ada sebelah sini dan sebelah sini. Mungkin kalau pelarangan itu sudah lama, mungkin dari nenek moyang dulu. Terusnya hulu air, situ kan ada ini sudah tuh masalah ingat kampung. Mungkin dari nenek dulu sudah juga dilarang untuk penebangan, temukan lahan, kebun juga dilarang. Jadi setelah saya jadi kepala desa 2008, masuklah dibantulah pihak KKI Warsi untuk mendampingi kami, ada urusan keluar dan pihak Warsi lah yang masuk kami keluar. Dari 2008 terus tetap sosialisasi dulu dengan masyarakat sebelum dikokohkan hutan adat, dijelaskan hutan adatnya kita ini namun lah di dusun ada macam-macam lah, ada yang pro, ada kontra, macam-macam lah. Jadi itu sebagai pimpinan kita harus memahami daripada watak masyarakat. Mungkin sebagian masyarakat tuh mungkin ada namun lah pemilihan pilkades, ada yang ini ya kan, mungkin yang pihak yang situ mungkin pastilah nak ngisi-ngisi orang ya, nak merobohkan. Namun kita tetap karena tujuan kita baik. Jadi terus berjalan tahun 2011 akhirnya sesuai dengan kesepakatan Kabasa Dusune kita kumpul kecil namun udang nebegla, maksudnya itu sepuh-sepuh desa kepanggil. Akhirnya pada malam hari itu keluarlah keputusan desa. Nah, jadi keputusan desa kayak gini, bagi masyarakat yang meramah atau membuka lahan di wilayah atau di lokasi hutan adat, maka masyarakat tersebut dikenakan sanksi hukum adat, beras 20 gantang, kambing 1 ekor, uang 500.000. Dari dahulu yang kami bikin hutan adat Desa Ranta Kermas ini, kalau untuk perambahan di lokasi hutan adat itu dari nenek moyang dahulu juga nggak boleh, karena dari situ adalah sumber mata air, persawahan masyarakat, dan untuk mengairi daripada PTMH kami. Dan masalah pembuatan daripada hutan adat itu sejak tahun 2000
terus sosialisasi dengan masyarakat tujuannya hutan adatnya apa, sehingga tahun 2009 akhirnya masyarakat sudah memahami daripada tujuan daripada hutan adat. Jadi sangatlah penting adanya hutan adat karena untuk melestarikan hutan yang ada di Desa Rantau Kermas. Jadi kalau pelaksanaan hutan adat itu sangat perlu dikaitkan orang adat, karena kita bikin kesepakatan untuk masalah sanksi-sanksi itu yang menjalankan adat. Kita merespon ke pihak adat kalau ada permasalahan di hutan adat, otomatis orang adat yang menyelesaikan seperti itu. Setelahnya keluar 2012 SK Bupati dan 2014 keluarlah SK dari kementerian. Setelah itu sangat besar manfaat, baru kami merasakan manfaat daripada hutan adat. Pada tahun 2017 itu desa kami mendapat bantuan dari Bank Dunia, dari MSI itu lebih kurang 3,4 miliar untuk pembangunan PLTMH. Karena dari penelitian dari pihak Bank Dunia, masyarakat Rantau Kermas sangat serius menjaga hutan. Mungkin inilah kompensasi untuk masyarakat Rantau Kermas. Itulah penyampaian dari beliau. Dan hutan adat Desa Rantau Kermas mungkin ada bermacam-macam. Itu ada pohon asuh yang telah kami ukur, atau yang telah kami tentukan pohon itu lebih kurang 1.000 batang, 1.200 batang. Alhamdulillah mulai dari tahun 2013-2012 pohon tersebut terus diotopsi oleh donatur-donatur luar, mungkin sampai ke Korea, artis Korea mungkin yang pedulilah dengan terhadap lingkungan di luar seperti itu. Mungkin banyak lagi lah manfaat setelahnya ada hutan adat. Nah, posisi yang di Lebong nih Pak, jadi SK itu sudah ditetapkan, sudah ditandatangani, tapi lampirannya itu peta hasil rekomendasi verifikasi itu belum diserahkan, termasuk dengan shape file-nya juga kan. Nah, tetapi secara sketsa pada saat presentasi akhir tim Pertek itu sebenarnya bayangan lokasinya itu sudah dapat beberapa tempat. Misalnya kan yang Bong tadi 92 hektar itu seluruhnya itu awalnya di dalam TNKS. Makanya jauh sekali pengurangan dari 3.000 yang diusulkan, 3.000 hektar yang lolos 92. Nah, kalau yang Talang Donong dan Talang Donong 1 itu sesuai dengan jumlah usulan 27 dengan 30 hektar. Nah, dan di MHA Lebong yang Rejang ini itu sudah menyusun rencana kelola perhutanan sosial, tapi itu belum dijalankan. Kenapa? Datang ke sini juga nanti beberapa poin aktivitas kegiatan di dalam internal lembaga pengelolanya nanti bisa kita tambahkan di dalam dokumen RKPS, karena RKPS itu belum disahkan juga oleh balai, tapi sudah dikonsultasikan, direvisi secara bersama. Dan di Lebong juga sudah ada KUPS, ada yang pemanfaatan jasa lingkungan, ekowisata, ada yang kopi segala macam, tapi itu baru batas pembentukan. Strukturnya sudah ada. Kemudian kalau yang tadi ya kaitannya bagaimana misalnya pengaturan di dalam, nah itulah salah satu tujuan ke sini nanti ada, karena kan gini, hukum adat ini kan kebanyakan itu kan tidak tertulis, dan hukum-hukum adat yang berlaku nanti akan coba kita adopsi juga dari sini, karena di sini sudah lama gitu ya, kita akan masukkan. Yang di Lebong itu baru ada SOP
SOP ini lebih fokus pada internal kelembagaannya, mengatur misalnya tupoksinya segala macam. Dan pelarangan-pelarangan yang ada itu sebenarnya kita mengikuti aturan dari Kementerian Kehutanan. Nah, namun tidak menutup kemungkinan ketika itu bertentangan dengan hukum adat, maka kita memprioritaskan hukum adatnya dulu. Kenapa tadi sebenarnya posisinya katanya tadi memang ya posisinya batas itu puncaknya belum ditetapkan. Jadi semua ibaratnya gini, semua bahannya sudah ada. Nah, tinggal ibarat beras tadi Pak mau dimasak ini belum bisa karena belum diserahkan. Nah, cara masak yang enak dan bagus itu kita belajar dulu ke Rantau Kermas ini. Nah, paling lucu. Nah, aku. Boleh lah lewat. Tuh ada di Dia yang mau najak olahraga langsung duduk kamsau. Alhamdulillah. Ada pesawat tuku lah. Ini dulu dia kemarin gitu. Oh, Kalau bercerita tentang masalah Kanada, kalau kita mulai mungkin dari awalnya mungkin sering kita tanya-tanya ada mana bisa ada. Kalau kami pertama tuh datang ke Jakarta untuk masalah memasuk Kanada itu ditunjukkan lapor kami dengan Pak Yunan Kanada. Ya. Waktu pembukaan itu membahas dari pasca keputusan MK 035 tentang hutan adat bukan hutan negara. Itu loh. Kami memperkenalkan nama kami yaitu nama saya Ishak Pendi sebagai tokoh masyarakat lah di Desa Rantau Kermas ini. Kami merintis hutan adat di Desa Rantau Kermas ini itu mulai tahun 2000, mungkin 98 sudah mulai merintis, tetapi aktifnya kami itu tahun 2000 tentang masalah hutan adat Desa Rantau Kermas itu melalui program HCDP TNKS itu awalnya itu. Sehingga waktu itu kami selaku kepala desa waktu itu. Jadi merintis hutan adat ini kami memikirkan dulu hutan adat ini juga namanya sebelum hutan adat ini hutan uluai atau istilahnya itu lebih keren lagi zaman itu Rimo Pengulu untuk mempertahankan air sawah itu air minum dan lagi di Desa Rantau Kermas ini juga untuk pencegahan mungkin longsor, banjir mungkin atau karena Desa Rantau Kermas diletaknya juga mungkin berbeda daripada desa-desa lain itu. Nah, kira-kira demikian itu. Jadi kalau untuk memperjuangkan ini memang berat susah kan susah ringan. Nah itu kami dari pertama itu tentu mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat dulu, orang tua-tua di dalam dusun itu yang dikumpulkan dulu. Itu yang kita dekati orang adat, pegawai syarat, tokoh-tokoh masyarakat kan. Itu yang dikumpulkan dulu. Ini yang dikelirkan dulu. Tetapi di bawah skopnya kan waktu itu kan kepala desa. Mudah untuk mengumpulkan orang ini juga mungkin kami itu tuh tantangannya kalau runding itu kalau kami ini bisa berunding itu di malam. Itu tidak selesai semalam 2 malam malah. Mungkin berminggu-minggu juga dulu tuh proses itu. Panjang ke proses itu tuh. Nyamakan terbentuk untuk kita dapat persetujuan daripada masyarakat banyak. Nah, karena nanti kalau sudah ditetapkan masyarakat tidak mau, ada yang banyak yang menentang kan itu. Jadi ini perjuangannya sangat berat juga. Tapi terakhirnya
kalau tokoh-tokoh masyarakat tadi sudah diajak tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan yang kami ajak waktu itu. Karena dia mau lah. Kalau dihitung kalinya rapat mungkin ada juga terhitung kali 6 malam mungkin. Untuk merintis awal itu susah juga itu tuh. Ya, itu kalau yang terlibat itu sangat banyak lah. Jadi kami itu semua elemen masyarakat kami ajak. Kami rangkul waktu itu. Tapi ternyata itu memang mau dari pemuda, dari kaum ibu-ibu. Makanya sekarang itu waktu itu karena keterlibatan kaum perempuan juga banyak, sampai sekarang juga kaum perempuan juga masih terlibat. Itu karena peran itu untuk gunungnya bagian perempuan ini yang saya nyampaikan dulu dengan sama-sama ibu-ibunya. Mungkin kita tidak bisa masuk ke ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu. Karena dia nggak ini bisa, mungkin tokoh perempuan ini inilah yang mau kita ajak tadi. Untuk menyampaikan kepada untuk bisa diterima itu. Saya lihat itu kan memang Rantau Kermas ini salah satunya, bukan salah satu-satunya bagi kami untuk kami contohkan di dalam kami memperjuangkan hak kami, yaitu hutan adat yang ada di tempat kami. Yang penting sekali bagi saya itu kalau di Rantau Kermas ini nampaknya pemerintah desanya itu sangat konsisten untuk membantu kelancaran mengenai masalah hutan adat di Rantau Kermas. Nah itu salah satu yang saya kira-kira menurut saya yang lebih baik dan lebih mudah untuk kita memperjuangkan hutan adat sebagai hak kita masyarakat hukum adat. Selaku masyarakat hukum adat dari Kabupaten Lebong. Nah, dalam pertemuan dengan masyarakat hukum adat di Rantau Kermas ini, kalau kita lihat ini memang benar-benar kita nih banyak sekali yang kita ambil. Kenapa demikian? Nah, ada beberapa hal kalau kita lihat di dalam pengolahan khususnya di masalah hutan adat ini. Terkhususnya kalau kita lihat kuncinya di sini masalah hukum adat. Kalau memang hukum adat kita itu memang benar-benar kita lakukan dan kita laksanakan, nah insya Allah hutan adat itu bisa kita kelola dengan baik. Nah kemudian daripada itu juga kalau kita lihat perjalanan mereka ini khususnya di Rantau Kermas ini, nah kalau kita dengar keterangan-keterangan dari masyarakat kemudian dari pemerintah desa, ini sangat bagus sekali. Nah banyak sekali hal-hal yang kita ambil. Nah khususnya kita dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Lebong, kita ini masih tahap formula, ini masih pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Nah sudah barang tentu ini banyak sekali yang kita ambil dari sini. Nah insya Allah dalam pertemuan kita beberapa hari ini nanti kita ambil dan kita serapkan, nanti bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan di tempat kita di Kabupaten Lebong. Kira-kira demikian. Sebuah layar putih membentang, film dokumenter diputar, menampilkan wajah-wajah pejuang adat yang serupa dengan mereka. Dalam keheningan, MHA Rejang melihat bayangan mereka sendiri. Luka yang sama, ancaman yang serupa, namun kini dengan harapan yang berbeda. Sehingga hutan adat itu terampas habis. Kembali kami masyarakat hukum adat, karena hutan adat itu adalah salah satu dari kehidupan masyarakat hukum adat. Selamat datang di hutan adat Depati Karo Jayo Tua. Oke, halo teman-teman Akar, dan dari proses perjalanan kita yang sudah cukup jauh dari Bengkulu kemudian sampai dengan ke MHA Rantau Kermas, dan hari ini kita akan field visit ke hutan adat Rantau Kermas.
sebelum kita memasuki standar lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ada pula sebelum kita memasuki hutan adat ini ada ini yang mau ditanyakan. lumut harus pasang di kuping supaya kita menyatu dengan alam di setempat. Oke, sip. Tunggu di batang kayu ya, di batang kayu ya. Sebelum memasuki hutan adat, ini harus ada tandanya. Hutan memanggil. Kaki-kaki ini melangkah masuk ke dalam rahim hutan adat Depati Karo Jayo Tuwo. Di sini, rimbunnya kanopi bukan sekedar peneduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua KPH itu kelompok pengelola hutan adat yang ada di area kawasan hutan adat Depati Karo Jayo Tuwo, Desa Rantau Kermas. Kami di hutan adat ini menjaga, yaitu baik diri saya sendiri itu karena menjaga hutan itu sangat baik. Kami dengan tim patroli itu kerjasamanya sampai saat ini kami bilang tuh luar biasa lah. Kerjasama dengan baik, dengan kokoh, apapun yang kami hadapi, tapi kami jalani dengan baik. Walaupun ada pro dan kontra dengan masyarakat, kami tetap membutuhkan hutan adat juga. Mungkin ada juga larangannya seperti kita masuki hutan itu kalau orang baru memasuki kawasan itu ada seperti lumut yang di kayu-kayu itu kita memasukkan di kuping supaya kita menyatu dengan alam, supaya kita tidak digasut oleh makhluk gaib yang tidak kasat mata gitu, biar kita menyatu dengan alam tadi. Iya, kami itu tantangannya yaitu kepada masyarakat itu ada aja yang mau tangannya itu resah gitu, mau numbang. Kami sebagai anggota kami tidak mau. Kami setiap 1 bulan 2 kali setiap patroli. Perkenalkan, nama saya Ledian Wisnawati dari kelompok pengelola hutan adat Depati Karo Jayo Tuwo, Desa Rantau Kermas. Kami selalu meninjau ke lokasi itu sekurang-kurangnya 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali. Dari tim patroli kami ada orang 6, termasuk saya sendiri sebagai bendahara, ada ketua, ada sekretaris, dan ada 3 orang patroli. Tetapi di sini kami tetap kerja tim, yang mana tidak hanya tim patroli, tidak hanya ketua, dan tidak hanya sekretaris. Saya pun ikut andil dalam pengelolaan daripada pohon asuh ini. Jadi di sini sanksinya seperti yang ada di adat Serampas atau Desa Rantau Kermas ini, yaitu kambing 1 ekor, beras 20, dan uang 500.000. Jadi kemudian adapun peran saya di sini sebagai seorang perempuan, sebagai bendahara daripada pengelola hutan Desa Rantau Kermas atau hutan Depati Karo Jayo Tuwo. Sebelumnya pada tahun-tahun sebelum saya dilantik sebagai bendahara, tidak ada perempuan di dalam pengelolaan hutan adat. Sebelum tahun 2018 saya dilantik di tahun akhir 2018 sampai pada saat ini. Dan juga hutan adat ini memiliki KUPS, dan di sana ada kami memiliki KUPS Kopi. Dari KUPS Kopi ini juga memberikan peran terhadap perempuan untuk bekerja di sana. Yang pertama pengelolaan kopi, dan kemudian merangkup juga ke masyarakat atau perempuan yang lainnya, yaitu seperti majelis taklim yang ada di Desa Rantau Kermas itu diikut andilkan dalam perannya dalam pengelolaan kopi Serampas. Dari hutan adat ini juga cara pengelolaannya di sini selain daripada pohon asuh, kami juga menjaga hutan yang ada di sekitar lingkungan hutan adat, yang di sebelah sini ada sebanyak
42 hektar dan ada juga di samping sana itu ada 80 hektar dan luas daripada hutan adat kami ini 130 hektar. Jadi bagaimana cara kami menjaganya, yaitu tadi kami melakukan rutinitas patroli sebanyak minimalnya kami itu 2 bulan 1 kali itu terjun ke hutan untuk mengecek apakah ada perambahan lahan atau pengambilan pohon yang ada di dalam hutan adat. Apabila ada perambahan tadi, maka kami akan melaporkan ke pihak yang berwajib, yaitu pemerintahan desa atau juga lembaga adat yang ada di Desa Rantau Kermas ini. Mereka menyaksikan pohon-pohon besar yang diasuh dengan cinta, menjadi simbol bahwa alam akan memberi selama manusia tahu cara berterima kasih. Kalau sisik Trenggiling ini ada 3 pohon di area kawasan hutan adat. Ini memang ditemukan oleh orang dulu, disebutlah sisik Trenggiling. Berbentuknya seperti sisik Trenggiling, keras, menyerupai terenggiling. Ada di 3 batang di kawasan hutan adat ini. Kita sisik Trenggiling ini setiap tahun nggak diadopsi. Setiap tahun diadopsi oleh kebanyakan itu artis ya. Kalau yang asuh sekarang ini ibunya almarhum Ibunda Pebi Putri. Kalau kenal lagunya pasti kenal dengan orangnya. Susianti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merti. Jadi kami dari Warsi. Kami selaku pendamping di Desa Rantau Kermas, khususnya di Hutan Adat Depati Karojaya Tua. Kami dari Warsi ini mendampingi Desa Rantau Kermas sudah sejak lama, dari sebelum hutan adat ini di SK-kan. Lalu kami melakukan pendampingan. Tujuan pendampingan kami adalah gimana caranya agar masyarakat di sekitar hutan adat ini bisa memanfaatkan hutan adat dengan tetap melestarikan atau menjaga hutan adat kita, tetapi kita bisa mengambil hasil yang kita dapat dari hutan adat. Nah, untuk sekarang ini di Desa Rantau Kermas khususnya sudah terbentuk KPHA. KPHA ini kelompok pengelola hutan adat. Mereka salah satu masyarakat yang terpilih dari Desa Rantau Kermas yang memang bertugas untuk menjaga hutan adat Depati Karojaya Tua ini. Di tugas mereka ini selain untuk menjaga pengamanan, mereka juga melakukan pengembangan wisata, yaitu jalur trekking. Jadi di hutan adat Depati Karojaya ini itu ada khusus jalur trekking yang nantinya para wisata yang mau masuk ke dalam hutan adat nanti akan didampingi oleh KPHA maupun anggotanya untuk melakukan trekking di hutan adat. Selain itu kami memanfaatkan jasa lingkungannya, yaitu sebagai PLTMH. PLTMH ini untuk menerangi Desa Rantau Kermas, karena sebelumnya di Desa Rantau Kermas ini belum ada listrik atau PLN. Jadi karena di hutan adat kami ini masih lestari dan masih bagus, tutupan lahannya pun masih bagus dan tetap terjaga karena adanya peraturan adat di Desa Rantau Kermas yang masih kental diterapkan di Desa Rantau Kermas, makanya hutan adat kami ini masih terjaga dan kami bisa memanfaatkan baik dari jasa lingkungannya, yaitu pembuatan PLTMH untuk penerangan di Desa Rantau Kermas itu sendiri. Selain pembuatan PLTMH, kami dari Warsi juga ada program pohon asuh. Di program pohon asuh ini kami bersama masyarakat khususnya dan juga bersama KPHA itu mengelola pohon asuh. Jadi nanti untuk orang yang mau melakukan pohon asuh itu bisa langsung melakukan pohon asuh di website kami,
di www.pohonasuh.org. Jadi mereka bisa melakukan pohon asuh. Nanti di pohon asuh ini uang yang kita hasilkan dari pohon asuh itu akan kita serahkan ke desa dan juga akan dimanfaatkan untuk masyarakat yang ada di Desa Rantau Kermas dan juga untuk kelompok KPHA itu sendiri, baik dari untuk pengamanannya, untuk biaya pengadaan alat dari KPHA itu sendiri. Mungkin di kawasan hutan adat ini mungkin lebih dari 10.000 pohon yang telah diadopsi oleh orang luar ini. Kita jaga hutan adat jaga kita. Kita jaga hutan adat jaga kita. Baik teman-teman Akar, yang pastinya kita penasaran nih mau nanya gimana sih perasaan dari teman-teman MH Arjang. Tadi udah jalan-jalan ke hutan adat Rantau Kermas, yang pastinya kita penasaran nih apa sih yang dirasakan oleh teman-teman MH Arjang. Mungkin Wak Saud gimana Wak? Kalau senang udah pasti sekali senang. Ya, terutama sekali sangat sagu. Aku melihat hutan adat Rantau Kermas ini benar-benar ini terjaga dengan baik. Itu sangat senang sekali, kagum sekali sama terutama masyarakat Rantau Kermas, sangat senang sekali. Kemudian ini sebagai sebagai pelajaran apabila di kabupaten fungsi gimana caranya kita juga bisa, orang bisa berapa kita juga bisa. Jadi ini jadi momen yang luar biasa ya Wak, karena yang pastinya hutan adat di Rejang itu kan udah diakui nih dan kita tinggal menerima SK resminya. Yang pasti tujuan kita SN Learning ini ya salah satunya kita bisa menerapkan ya nanti ya Wak Saud di Mbak Rejang hutan adatnya di sana. Ya pasti, itu pasti. Halo teman-teman Akar, sekarang kami sudah keluar dari hutan adat Rantau Kermas, hutan adat Depati Karyoto, Desa Rantau Kermas. Pada saat ini kami semua yang telah didampingi oleh Akar dan juga Warsi sudah keluar dari kawasan hutan adat Desa Rantau Kermas atau hutan adat Depati Karyoto dalam perjalanan menuju ke PLTMH. Oke, kita akan melihat salah satu pemanfaatan air oleh masyarakat adat Rantau Kermas. Halo teman-teman Akar semua, saat ini kita berada di PLTMH Desa Rantau Kermas. PLTMH ini merupakan usaha masyarakat untuk menyediakan listrik di sini. Jadi mereka listriknya itu ya dari sini, dari air PLTA. PLTMH ya. Mereka melihat keajaiban kecil, bagaimana air sungai yang jernih tak hanya mengalir ke hilir, tapi singgah sejenak memutar turbin, melahirkan cahaya listrik bagi rumah-rumah tanpa merusak satu batang pohon pun. Ini adalah PLTMH. Pembangunan PLTMH Desa Rantau Kermas ini perencanaannya mulai dari tahun 2012, tetapi terlaksananya yaitu pada tahun 2016 untuk pelaksanaan pembuatannya. Bagian ini merupakan sebuah penyangga untuk peningkatan daripada peningkatan ekonomi masyarakat.
Mbak Tia, kita lagi di mana sekarang? Kita lagi di rumah produksi KUPS Desa Rantau Kermas. Yuk, langsung masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja di dalamnya. Namun, adat tak bisa tegak hanya dengan doa. Perut harus kenyang secara berdaulat. Di rumah-rumah produksi, MHA Rejang menyaksikan bagaimana hasil hutan bukan kayu diolah dengan tangan-tangan terampil komunitas. Ini adalah pesan bisu yang nyaring, bahwa kelestarian alam bisa berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi. Bahwa menjadi masyarakat adat berarti menjadi pengelola yang cerdas, bukan sekedar penjaga yang terasing. Kawan MHA ini kan sudah untuk membentuk KUPS. Nah, ada beberapa sebagian anak muda kan ini kan dia bagian dari KUPS. Nah, niatnya itu ingin belajar sebenarnya, melihat ada kemajuan di sini. Nah, harapannya kelak apakah itu dari pemerintah desa ataupun dari perwakilan ibu-ibu bisa menyampaikan misalnya sejarahnya, historisnya dulu lah. Perkembangannya kok bisa sampai atau alat didapat dari mana, kemudian kopi yang diproduksi berapa, harga berapa, sampai pasarnya kemana, sehingga nanti kami juga bisa istilahnya itu meniru dalam artian menyesuaikan dengan konteks yang ada di Kabupaten Lombok. Nah, kalau kami lihat di sini untuk komuniti itu ada kemiripan. Kami juga di sana ada kopi, Pak Bu. Ada kopi, ada buku yang lain, tapi belum semaksimal yang di sini pengolahannya. Jadi kami juga bikin bubuk, tapi dengan cara manual. Nah, sehingga kami juga perlu nanti untuk belajar seperti apa dulunya di sini KUPS ini setelah terbentuk dan bisa melakukan produksi yang disebut dengan kopi nafas. Mungkin itu pengantar. Jadi ini Pak, kalau pertama dulu karena masyarakat nih istilahnya belum biasa jual ceritanya, karena kita ada strukturnya. Pertama penasehat Kades, pengawas BPD, sudah tuh ketua KUPS, bendahara, sekretaris dan anggotanya. Kalau masalah bahan bakunya, pertama dulu masyarakat sini kan tak mau jual ceri merah, kita jual biasa aja. Kerjanya rumit, katanya kan pilih-pilih yang merah, yang hijaunya enggak. Akhirnya kami anggota KUPS nih, bagaimana caranya kita bisa mendirikan bentuk menghasilkan mengadakan bahan baku bentuk itu. Jadi runding sama kelompok, kami minta dari per kelompok misalnya kasihnya 2 kilo, kayak 3 kilo dari itu awalnya. Akhirnya lancar terus, jadi terpikir oleh kita beli ceri merahnya dengan masyarakat, kita kalikan dengan harga yang dia jual di luar melebihi betul. Mulailah masyarakat tuh mau jual ceri merah sampai kami pun modal kami nggak ada lagi untuk beli. Saking banyaknya satu hari bisa mencapai 2 ton. Pas musim kan, akhirnya kami yang nggak sanggup beli lagi karena udah dia pikir kan daripada jemur biasa harganya sekian kita jual merahnya deh, untungnya kita melebihi jual di luar. Nah, bulan ini penjualan bubuknya berapa, penjualan green bean-nya berapa, masuknya ceri merah 1 bulan ini berapa, itu harus jelas. Kalau warga mau numpang bubuk itu boleh? Boleh. Sering. Bayar. Kopi Serampas, mantap. Bengkulu, Gimana Pot? Mantap sih. Oke, ini udah berapa hari kita di sini udah? Kurang lebih udah 3 hari, dari hari keberangkatan kita. Ya. Nah, kita nih baru selesai kegiatan apa nih, Cik? Kita tadi udah habis diskusi dengan MHA Rantau Kermas terkait dengan bagaimana pengelolaan, karena mereka punya KUPS kopi nih Pot. Jadi tadi kita banyak belajar dengan teman-teman KUPS MHA Rantau Kermas bagaimana sih sistem pengelolaannya, kemudian kita juga mendengar ada beberapa tantangan, kemudian sejarahnya, proses dan segala macam, dan itu banyak sekali yang dipelajari tadi kita di sana. Nah, semoga ini menjadi motivasi yang baik ya untuk masyarakat adat Rejang, khususnya di bidang pengolahan, di bidang akhir lah. Itu karena itu yang menentukan produk-produk masyarakat adat bisa kembali ke pasar. Iya, benar-benar. Pak, bukan nari, yang narinya bukan.
Nama saya M. Tahan. Saya selaku di Desa Rantau Kermas. Saya sebagai sudah dipilih masyarakat Bapak menjadi untuk sementara ini Dipati Kartau, Ketua Lembaga Adat Desa Rantau Kermas. Hutan adat Desa Rantau Kermas bisa semua masyarakat menjaga karena sudah dibentuk, sudah SK sudah keluar 2015 dibentuk hutan adat. Incinnya Desa Rantau Kermas ini mungkin 2016 SK-nya keluar. Kami seluruh perangkat desa berkumpul bermusyawarah mana siapa yang melanggar, yang melakukan hutan adat atau aturan di hutan adat, siapa yang nembang pohon satu pohon di lokasi hutan adat didenda beras 20 gantang, kambing 1 ekor, duitnya 500.000 dendanya. Ya kalau kita menyampaikan setidaknya kadang itu kita mendengar, kadang tuh ada adat yang lebih kuat dari Desa Rantau Kermas, kadang ada di desa lain, kadang tuh namun adat ada tapi tidak dilaksanakan lagi. Ibaratnya tuh sama dengan mati komentar. Kalau kita minta sebenarnya seluruh Indonesia ini baik di desa manapun kuatkanlah adat desa masing-masing, karena kalau kuat desa masing-masing insya Allah masyarakat itu tidak merontak, tidak ada kriminal segala macam ribut dengan tetangga desa sebelah, kena hukum adat. Aduh, sudah kuat hukum adatnya, insya Allah aman. Kita seluruh Indonesia kalau bisa di setiap desa adatnya dikuatkan, insya Allah aman kalau hukum adat. Kunjungan kami untuk belajar di Desa Rantau Kermas ini berkaitan dengan pengelolaan hutan adat, kemudian praktek-praktek adat dan kearifan lokal yang ada di Desa Rantau Kermas ini. Sebuah layar putih membentang, film dokumenter diputar, menampilkan wajah-wajah pejuang adat yang serupa dengan mereka. Dalam keheningan, MHA Rejang melihat bayangan mereka sendiri, luka yang sama, ancaman yang serupa, namun kini dengan harapan yang berbeda.
Air mata yang jatuh malam itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa sebuah kesadaran kolektif telah lahir. Mereka tidak lagi merasa sendirian di tengah kepungan dunia luar. Di dalam dada mereka kini menyala api yang mereka pinjam dari Rantau Kermas, api persaudaraan, api pengetahuan, dan api keberanian. Akar kita tak akan pernah bisa dicabut dari tanah ini. Perjuangan baru saja menemukan nafas barunya. Masyarakat Hukum Adat Rejang, Kabupaten Lebong, Suarang Patang Setumang.